Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait soal bahasa Indonesia yang di pembahasan awalnya membahas tentang ragam teks, soal tentang ragam teks. Yang selanjutnya ini saya membahas tentang teks fiksi. Oke, membahas tentang teks fiksi ya. Oke, ini dia. Langsung saja pada soalnya. Kita lihat di situ. Oh, sorry. Waduh. Oke. Perhatikan kalimat berikut. Nah, saya coba langsung ke sini dulu ya, biar lebih cepat. Analisislah teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu dan tempat. Oke, harus ada keterangan waktu dan tempatnya. Dikisahkan pada suatu hari. Oke, ini keterangan waktu, jalan-jalan di taman, keterangan tempat. Berarti ini betul. Pada suatu pagi, waktu sang semut kembali berjalan ke taman itu karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Ke taman itu, ini adalah keterangan tempat. Berarti yang nomor 2, teng dong. Yang nomor 3, si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Ini cuma satu, keterangan waktunya nggak ada. Kepompong hanya bisa menggantung di ranting itu. Ini hanya di ranting itu saja. Maka yang betul adalah yang mana? Iya, betul sekali. 1 dan 2. Lanjut. Aduh. Kok gini. Tes. Nomor 17, saya coba langsung ke sini. Kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian Eros bukannya tidak menyadari itu semua. Ya tahu jelas. Ia pun sedang memperhatikan orang-orang yang berjalan cepat dari balik kaca sebuah kedai kopi yang iya dia. Nah, pilih salah satu. Menghampiri 1 jam terakhir, kita bangkrut. Tembaknya. Eros sudah bisa menebak berita itu. Ketika kalimat aga hanya sebuah perwakilan, karena Eros sendiri tidak akan sanggup mengucapkan 2 kalimat sial itu. Ini masih masuk dalam, mereka masih dalam permasalahan, kita bangkrut. Jadi kalau orientasi itu masuk ke pengenalan. Kalau komplikasi ini masuk ke masalah. Kemudian evaluasi ini enggak ada kayaknya. Kalau ini baru pemecahan masalah. Atau ide terbaru, ide untuk pemecahan masalah. Berarti yang betul adalah B. Ini menurut versi saya ya. Kalau misalkan ada jawaban yang lebih benar, bisa dibetulkan. Sama-sama belajar. Kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian, ini sama saja, sama seperti yang tadi. Kalau dilihat dari kalimatnya, masuk kemana ini? Ya, kita baca sepintas. Asap membumbung ke udara hampa. Tukang sate Cak Nur tampak mengipas-ngipasi arang yang membara. Ini masuk ke orientasi ini. Oke. Sama seperti tadi ya, ini keterangannya. Kita lanjut ke yang nomor 19. Di pagi yang cerah sebuah hutan bla bla bla. Kita langsung ke sini. Kalimat yang tepat dari kutipan fabel di atas adalah kalimat yang tepat. Di pagi yang cerah, ada D-nya 2. Kurang efektif. Jadi dalam sebuah kalimat itu tepat ini bisa ke
baku atau tidak bakunya, jadi baku. Terus kemudian efektif, kalimatnya efektif. Jadi kita melihat dari dua segi ini, baku dan efektif atau tidaknya. Di sana hidup seekor merak yang sangat anggun sekali. Ini pemborosan kata, sudah sangat anggun sekali. Kurang tepat. Jadi yang ini kurang tepat. Sekarang yang ketiga. Setiap pagi sang merak selalu berzikir kepada Allah penciptanya. Ini lumayan. Ya bukan lumayan, ya tepat ya. Kalimatnya baku, kemudian kata-katanya baku dan juga efektif. Menyukuri apa yang sudah diperoleh selama hidup. Menyukuri ini harusnya ada S-nya. Yang ini tidak baku. Salah. Berarti yang betul adalah kalimat ke 1, 2, 3. Kalimat ketiga. Ini dia. Lanjut. Nomor 20. Penulisan kata sandang yang tepat adalah kata sandang. Kata sandang ini kalau di awal kalimat ya, di awal kalimat itu kapital. Tapi kalau di tengah dia tidak kapital. Penulisan kata sandang yang tepat adalah kata sandang yang tepat. Kata sandang yang tepat. Nabi Sulaiman langsung memanggil si Hudhud yang datang terlambat. Yang B, pada akhir zaman nanti banyak manusia yang akan bersembunyi di dalam tubuh si pohon Karkat. Melihat pasukan Sulaiman akan melintas, sang komandan semut memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam sarang. Tanpa diperintah Rasul, sang unta. Ini menurut teman-teman yang mana nih? Cek di kolom komentar. Nanti saya cek di kolom komentar. Oke. Lanjut nomor 21. Sejak kecil Michael memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Oke. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks cerita di atas. Oke. Selain itu, ini menggunakan konjungsi ya, kalimat kata konjungsi. Selain itu, oke, kita baca saja dulu. Sejak kecil, Michael memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola futsal. Saat baru duduk di bangku SMA, Michael pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim futsal sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya teknik, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. Oke, yang paling tepat yang mana untuk melengkapi? Michael mengakui semua kelemahan kenyataan yang ada. Kalau pasrah tapi ia tetap berlatih. Ini salah. Michael tidak suka dengan apa yang diterima. Bukan. Michael merasa Tuhan tidak adil dalam hidupnya. Nah ini, Michael sangat sedih mendengar hal itu, tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat di rumahnya. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua yang memiliki hutan-hutan lebat memberikan banyak oksigen. Indonesia yang memberikan banyak oksigen dan ini bukan. Kemudian bukan. Kalau yang di sini sudah ada yang.
atas dasar Indonesia merupakan paru-paru dunia. Kedua, sehingga, nah ini ya, sehingga memberikan banyak oksigen. Oke, lanjut. Coba langsung ke sini dulu. Bukti bahwa watak tokoh kamu, nah ini ada aku dan kamu dalam bacaan ini. Tokoh kamu itu pembohong dapat diketahui melalui, oke, kita baca ya. Ku tak mungkin jatuh cinta kan? Tidak sekarang, tidak denganmu. Pesonamu menjeratku, tapi aku takkan membiarkan dirimu jatuh cinta kepadaku. Takkan pernah ku percaya segala tuturmu. Oke, sudah mulai ini. Ini yang bilang adalah aku. Dan ku akan apapun yang kau ucapkan kepadaku sejak itu, termasuk yang itu, yang 2 kali kau sampaikan kepadaku sampai kapanpun kau merayuku, aku takkan pernah percaya lagi. Kebohongan telah merusak cintaku. Oke. Diketahui melalui tingkah laku tokoh kamu. Kamu tidak menunjukkan tingkah laku di bacaan tersebut. Tingkah laku tokoh aku tidak. Dialog tokoh aku ya di atas menunjukkan dialog antara tokoh aku dan kamu. Kemudian dialog tokoh kamu bukan, karena yang menyampaikan adalah aku. Oke, yang betul adalah dialog tokoh aku. Lanjut. Sulit sekali. Pelajaran yang dapat dipetik dalam kutipan di atas adalah, oke, kita baca. Pak Balai selalu tampil prima karena ia mencintai profesinya, menyenangi ilmu, dan lebih dari itu, amat menghargai murid-muridnya. Setiap representasi dirinya ia perhitungkan dengan teliti, sebab ia juga paham di depan kelas ia adalah center of universe. Dan karena yang diajarkan adalah sastra, muara segala keindahan. Sang pemimpi, Andrea Hirata. Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan di atas adalah, jadilah guru sastra karena selalu menyenangkan. Bukan juga. Cara guru yang profesional dan dapat menghargai orang lain. Ada kemungkinan sih. Tampillah dengan prima dan penuh gaya. No, bukan penuh gaya. Hargai diri sendiri agar dapat menghargai orang lain. Ini juga ada penghargaan untuk orang lain. Mengajarlah dengan sepenuh hati agar disukai. Dengan sepenuh hati, tidak untuk disukai oleh murid saja. Ada hal yang lebih daripada itu, barangkali ini salah. Oke, lanjut ke nomor 25. Puisi berikut yang termasuk syair adalah, kalau puisi itu kan ya, puisi itu ada sampiran dan isi. Rimanya ABAB ya, BAB atau AABB. Syair ini nanti aja wes. Kalau syair itu isi semua. Nah, sampiran ini semacam pengait ya, pengait untuk isi tujuannya atau fungsinya. Jadi kita lihat, coba kita lihat. Yang pertama adalah bunga melati semerbak nan wangi. Ini sampiran, ini tidak langsung inti soalnya. Coba kita lihat. Terlihat mekar berseri di dalam taman. Hilangkanlah congkak dalam diri, agar banyak teman dalam. Nah, ini rimanya AABB. Kok rimanya AABB? Apa di situ ya teman-teman ya? Oke, kita lihat dari sampiran dan isinya dulu ya. Ini pantun, ini berarti ini salah.
Kemudian yang selanjutnya, parang ditetak ke batang sena, belah buluh taruhlah temu, barang dikerjakan takkan sempurna. Oh, ini juga sambiran dan isi. Wah, ini dengtong. Kita lanjut ke yang kecil. Wahai saudara sama sedesa, petuah. Nah, ini juga sambiran dan isi. Pendidikan adalah gerbang, isi, menuju masa depan yang gemilang, isi. Tanpa ilmu akan suram, masa depan pun menjadi kelam. Kalau jawaban saya ini, kalau menurut teman-teman yang mana ya? Saya juga masih ragu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, ternyata sudah habis tentang teks non fiksi. Nanti kita akan lanjutkan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.